Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Warta Jemaat GKP Jemaat Haurgelis Minggu 17 Mei 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto MTH. 2. Kebaktian memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 secara online. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis jemaat terdekat. 4. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur pada minggu ini, yaitu dari 1. Bapak Huta Soek sebesar Rp300.000. 2. FB sebesar Rp2 juta. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan syukur bisa menghubungi majelis jemaat koordinator wilayah atau dapat langsung disampaikan di pastori. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang Tuhan kasihi, sungguh layak Tuhan kita puji. Keagungannya nyata atas segala yang diciptakannya. Kasihnya bagi manusia nyata dalam karya penebusannya. Karena itu, bersama pujian Kidung Jemaat 64, bila kulihat bintang gemerlapan, kita ungkapkan puji syukur, pengagungan dan sujud sembah kita kepada Tuhan. Bila kulihat bintang
Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, yang di dalamnya kami hidup, bergerak, dan ada, Engkau selalu membuat kami membutuhkan-Mu, dan kami tidak akan menemukan kedamaian kecuali kami datang padamu. Saat kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini, berikanlah kami hati yang murni dan keteguhan niat, sehingga kehendak egois kami tidak menghalangi kami dari mengetahui kehendak-Mu, dan tidak ada kelemahan yang menghalangi kami dari melakukan kehendak-Mu. Kiranya di dalam terang-Mu kami melihat dengan jelas, dan dalam karya-Mu kami menemukan kemerdekaan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan bersama Roh Kudus, Allah yang Esa, sekarang dan kekal, kami naikkan doa kami. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hati kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dalam pemahaman orang Kristen, Roh Kudus adalah Allah yang hadir bersama dengan kita. Allah yang memberikan kita kasih, keyakinan, dan persekutuan yang dimiliki oleh Bapa yang diberikan di dalam Kristus. Artinya adalah bahwa Bapa memiliki kasih, memiliki keyakinan, dan memiliki persekutuan. Itu semua diberikan kepada kita di dalam Kristus. Dan yang memberikannya adalah Roh Kudus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita juga turut mati dan turut dibangkitkan bersama dengan Kristus menjadi manusia yang baru. Dengan kebangkitan kita itu, kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita tidak selalu percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita berpikir bahwa kita manusia yang lemah. Kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan tetap berdosa, walau kita tahu bahwa Yesus sudah menebus dosa kita. Dalam situasi demikian, Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Dia terus berbicara kepada kita, berbisik dalam hati kita, dan mengatakan, "Kamu adalah anak-anak Allah." Roma pasal 8 ayat 15 dan 16 mengatakan, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan
yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan karya Roh Kudus, kita ada dalam persekutuan dengan Bapa. Persekutuan itu ada di dalam Kristus. Jadi karena karya Kristus yang mati dan yang bangkit, manusia baru kita ada di dalam Kristus. Kita yang ada di dalam Kristus bisa bersekutu dengan Bapa. Karena sekarang Bapa adalah Bapa kita, dan kita dapat bersekutu di dalam karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus, kita bisa ada dalam persekutuan dengan Bapa. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus berkata di ayat 19 dan 20, "Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Yesus berkata, "Sebentar lagi aku harus menghadapi kematian." Kamu selalu kalah menghadapi kematian. Karena itu aku sendiri yang akan menghadapi kematian. Aku akan mengalahkan kematian. Tetapi karena aku harus menghadapi kematian, kamu untuk sementara tidak akan melihat aku lagi. Tapi jangan takut kalau aku harus menghadapi kematian. Karena kamu akan melihat bahwa aku akan mengalahkan kematian dan akan tetap hidup. Dan kalau aku hidup, kata Yesus, kamu pun akan hidup. Kita juga akan hidup. Saat Yesus bangkit dari kematian, kita juga bangkit dari kematian. Kita juga hidup. Pada waktu itulah, pada waktu kita melihat bahwa Yesus sungguh bangkit dan kita percaya pada berita itu, kita akan melihat bahwa Yesus di dalam Bapa. Kita akan melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan bahwa Dia sungguh-sungguh diutus Bapa untuk menyelamatkan kita. Tetapi bukan itu saja, kata Yesus. Kalau kita percaya pada berita tentang Yesus yang mengalahkan kematian, Yesus katakan, saat itulah kita tahu bahwa kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Karena kita ada di dalam Yesus, Roh Kudus memungkinkan kita memiliki hubungan pribadi dengan Bapa. Meskipun demikian, Roh Kudus tidak membuat kita kebal dari dosa. Karena kita masih bisa memiliki keinginan yang salah. Kita masih bisa memiliki motif-motif yang salah dalam bertindak. Kita masih bisa memiliki pikiran yang bukan dari Roh Kudus. Bahkan kata-kata dan tindakan kita masih seperti manusia yang tidak memiliki hubungan dengan Bapa. Meskipun mungkin kita ingin menghentikan kebiasaan buruk yang kita miliki, tetapi seringkali kita tidak bisa melakukannya. Kita tahu bahwa Allah menginginkan kita terbebas dari keinginan untuk berbuat dosa. Namun, seringkali kita seperti tidak berdaya menghadapinya. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat Bapa kehabisan akal. Karena sekarang, Roh Kudus selalu menyertai kita setiap saat. Sehingga walaupun kita masih mungkin jatuh, tetapi kita tidak mungkin terhilang. Apakah kita dapat percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita? Secara khusus, saat segala sesuatu yang kita alami
seperti tidak menunjukkan bahwa kita sudah berubah, bahwa kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik. Ketika kita kembali dan kembali bergumul dengan dosa, saat kita sepertinya tidak bisa berubah sama sekali, saat kita berpikir bahwa hidup kita sudah kacau dan tidak ada yang bisa mengubah diri kita. Yesus memang sudah mengalahkan dosa, tetapi dosa masih seperti mengancam kehidupan kita dan mencengkeram kita. Dosa masih memenjarakan kita. Tetapi itu bukan pergumulan kita sendiri. Bahkan Rasul Paulus juga menceritakan pengalaman pergumulannya dalam Roma 7 ayat 15 sampai 24. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang akan membebaskan aku dari diriku ini? Karena tubuh ini yang membuat aku melakukan dosa, tanya Rasul Paulus. Untung dia segera memberi jawabannya. Tentu saja Yesus Kristus. Kita mungkin kalah dari dosa, tetapi Yesus tidak. Yesus menang dari dosa, dan Yesus membuat kemenangannya itu menjadi milik kita. Ibrani 2 ayat 8 mengatakan, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Sekarang memang sepertinya dosa kita belum dikalahkan. Sepertinya kita masih takluk dari dosa. Tetapi sesungguhnya Yesus sudah menaklukkan semuanya. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Roh Kudus yang akan meyakinkan kita akan hal itu. Roh Kudus yang akan membuat kita bisa percaya, karena Yesus sudah menang, berarti kita juga sudah menang. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dengan mengingat apa yang dikatakan firman Allah dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 23a demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Tuhan Allah, Sang sumber segala berkat, puji, syukur, dan hormat layak kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang kami terima setiap hari. Engkau selalu memelihara kehidupan kami, jalan-jalan-Mu menolong kami sungguh ajaib. Kami bersukacita menyampaikan persembahan ini kepadamu. Ajarlah kami agar tidak menjadikan kesulitan dan kekurangan sebagai alasan kami menutupi diri untuk menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terpuji dan yang kekal, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, kami memuji keagungan-Mu. Hikmat-Mu nyata dalam semua karya-Mu. Kasih karunia dan kebenaran-Mu nyata dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang agung. Kuasa dan kehadiran-Mu diberikan bagi kami di dalam Roh Kudus. Karena itu kami memuliakan nama-Mu yang agung. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Engkau mengatakan bahwa bagi kami yang percaya, Engkau telah menyiapkan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal. Limpahkanlah dalam hati kami kasih kepadamu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu melebihi apapun. Dengan demikian kami dapat menerima segala yang Kau janjikan, bahkan melebihi apa yang kami bayangkan. Bapa yang agung, kami berdoa untuk gereja-Mu. Penuhilah gereja-Mu dengan kuasa yang mengalir dari kebangkitan Kristus, sehingga di tengah dunia yang penuh dosa, gereja-Mu dapat menjadi tanda permulaan dari pembaharuan yang Kau kerjakan di dalam Yesus Kristus. Teruslah perbaharui hidup kami, sehingga kami terus berpikir, bertindak, berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang agung dan yang mengasihi kami berdoa untuk bangsa kami, secara khusus untuk pengelolaan dan pengendalian bencana yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19, sehingga kami dapat mengatasi itu dengan pertolongan-Mu. Berikanlah kami ketenangan saat hati kami dalam kegalauan. Usirlah segala ketakutan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu yang tidak terbatas, dan teguhkanlah iman kami akan firman-Mu, sehingga kami selalu ada dalam hadirat-Mu. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia yang sulung bangkit dari kematian, yang selalu bersama-sama-Mu dan bersama dengan Roh Kudus, yang hidup sekarang dan selama-lamanya, Tuhan yang kekal. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, Roh Kudus memimpin hidup kita yang lemah melewati gurun dunia. Bagi kita yang letih lesu dan penat akan perjalanan kehidupan ini, mari dengarkanlah panggilannya serta ikutilah pimpinannya. Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus
Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu berlakulah adil, cintailah kesetiaan, dan hiduplah dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendakinya, serta teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntunmu. Allah berjalan di belakang untuk menguatkanmu. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memeliharamu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.